infak ini penting. Salah satu bukti infak ini penting Bapak Ibu, setiap manusia, semua kita, nanti ketika hendak dimatikan oleh malaikat, semua orang meminta agar matinya ditunda. Nanti kalau baca surah Al-Munafikun ayat 10 ya. Nanti baca surah Al-Munafikun ayat 10. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu sebelum datang kematianmu. Karena bila kematian sudah datang, maka manusia berteriak-teriak. Apa teriakan manusia ketika matinya datang? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, bisa ndak mati saya ditunda sebentar? Bisa ndak mati saya ini ditunda? Sebentar saja, ndak lama-lama. Ila ajalin qarib, ditundanya sebentar aja. Untuk apa matinya ditunda? Jawaban manusia, fa'as-sadaqah. Saya hanya ingin bersedekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini. Ini setelah Ramadan ini pertama kita bertemu Ibu ya. Mudah-mudahan urusan liburannya sudah selesai Ibu ya. Kita bisa kembali normal keadaannya kajian. Pagi ini kita akan bahas surat Al-Baqarah 195 ya. Surat Al-Baqarah ayat 195. Kita baca ayatnya. Al-Baqarah 195. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, dan berinfaklah kamu di jalan Allah, dan jangan engkau campakkan dirimu dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang muhsinin. Artinya ya, Al-Baqarah 195 ini kan kita bahas ya, apa perintah Allah dalam ayat ini, seolah sampai jam 11 seperti biasa kita jelaskan ayat ini. Setelah jam 11 nanti baru kita akan tanya jawab Ibu ya. Pertama, ini ada 3 perintah Allah ya. Di ayat ini ada 3 perintah Allah. Pertama, anfiqu fi sabilillah. Perintah pertama itu anfiqu, berinfak. Ini perintah pertama Ibu ya, berinfak. Yang kedua, dilarang mencampakkan diri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, mencelakakan diri sendiri, haram. Yang ketiga, berbuat ihsan. Ya, yang kedua ni la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah namanya. Ya, mencampakkan diri dalam kebinasaan. Yang ketiga, ihsan. Ini 3 perintah Allah ya. Dari ayat ini ada 3 yang diperintahkan Allah. Pertama, berinfak.
Jadi infak ini memang ibadah yang hebat, sehingga perintah infak itu ratusan kali dalam Al-Quran dengan ragam bentuk kata. Ada kalanya kata perintah seperti ini, anfiku. Ada kalanya kata kerja, yunfikun, tunfikun. Ada kalanya kata benda atau kata sifat, munfikun atau munfikin. Ini saking pentingnya infak ini, Ibu, ini ibadah yang sangat banyak dalam Al-Quran disebutkan perintahnya dengan ragam bentuk kata. Kenapa begitu, Ibu? Kenapa infak ini penting? Salah satu bukti infak ini penting, Bapak Ibu, setiap manusia, semua kita, nanti ketika hendak dimatikan oleh malaikat, semua orang meminta agar matinya ditunda. Nanti kalau baca surah Al-Munafikun ayat 10 ya. Nanti baca surah Al-Munafikun ayat 10. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu sebelum datang kematianmu. Karena bila kematian sudah datang, maka manusia berteriak-teriak. Apa teriakan manusia ketika matinya datang? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, bisa ndak mati saya ditunda sebentar? Bisa ndak mati saya ini ditunda? Sebentar saja, ndak lama-lama. Ila ajalin qarib, ditundanya sebentar aja. Untuk apa matinya ditunda? Jawaban manusia, fa'as-sadaqah. Saya hanya ingin bersedekah. Ternyata Bapak Ibu, di hari mati yang dirindukan manusia itu bukan haji umrah, bukan baca Quran, bukan salat malam, sedekah. Itu yang paling dirindukan manusia di hari matinya. Ya. Apa yang paling dirindukan manusia? Sedekah. Semua orang begitu tuh. Yang paling dirindukan di hari mati itu sedekah. Bapak Ibu, kenapa mau manusia rindu bersedekah di hari mati? Karena sedekah itu ibadah pengampunan. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Baqarah 271. Ya. Al-Baqarah 271. Kata Allah, in tubdus sadaqat fa ni'imma hiya. Kalau kau nampakkan sedekahmu, bagus. Jadi Ibu kalau bersedekah nampak oleh orang, bagus. Tidak selalu sedekah tampak tu ria, Ibu ya. Tidak. Boleh jadi Bapak Ibu kalau bersedekah tampak orang termotivasi, Ibu dapat pahala lebih tu. Pertama sedekah Ibu, dua sedekah orang tu karena Ibu yang memotivasi dia. Jadi sedekah tu baik tampak, kata Allah. Tampak baik. Wa in tufuha, kalau kau sembunyikan, fa huwa khairul lakum, lebih baik. Ada juga tuh. Karena kalau disembunyikan tuh kita lebih ikhlas, tidak membincang kebaikan ke orang di kemudian hari. Tapi kata Allah, apakah sedekah tampak ataukah tersembunyi? Sama-sama wa yukaffir ankum min sayyiatikum, menghapus dosamu. Itu hebat sedekah itu. Orang kalau bersedekah itu, kata Allah, dijanjikan dosanya diampuni. Dan itu yang diinginkan manusia di hari mati. Manusia ingin dapat ampunan sehingga dia pulang dengan tenang menghadap Allah. Dan pengampunan itu sedekah. Sedekah. Itu makanya kata Nabi, ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin. Ada pelacur yang diampuni dosanya karena kasih minum anjing yang kehausan. Nampak anjing kehausan, dikasihnya minum air sumur itu. Pelacur itu diampuni dosanya, kata Nabi. Ghufira laha, diampuni dosanya itu. Tapi ini bukan, jangan Ibu salah paham ya. Oh, rancak jadi pelacur itu.
cari siang siku selesai urusan dana gitu. Jangan dianggap remeh dosa itu, dosa besar itu. Cuman itu konteksnya sedekah. Hingga ngasih minum anjing yang kehausan itu mengampuni dosa. Ini konteksnya hebatnya sedekah. Makanya kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah anggap ringan sedekah. Walau bisiki tamrah, walaupun separuh korma. Kadang kata Nabi, ittaqin nar walau bisiki tamrah. Pintu neraka itu dikunci Allah karena dia bersedekah separuh korma. Itu kenapa di hari matinya manusia minta bersedekah. Itu ibadah yang paling luar biasa dalam pengampunan dosa, sedekah. Itu makanya Bapak Ibu, hadis Bukhari itu kata Nabi, ma min yaumin yusbihu fihil ibad illa al malakani yanzilan. Tiap subuh, ini tiap subuh nih, tidak ada hari kecuali di subuhnya ada dua malaikat yang khusus turun. Untuk apa dua malaikat ini turun? Hanya mendoakan yang bersedekah dan yang tidak bersedekah di pagi itu. Kata yang satu malaikat yang turun itu, Allahumma a'ti munfikan khalafan, Tuhan ampuni dosa orang yang bersedekah di pagi ini dan ganti hartanya dengan ganti yang berlipat. Itu makanya tidak pernah orang yang bersedekah subuh itu yang jatuh miskin. Tidak pernah. Tidak pernah orang yang bersedekah subuh jatuh miskin. Tidak pernah. Karena ada dua malaikat yang mendoakan di subuh itu. Yang bersedekah ganti hartanya dengan ganti yang berlipat. Tapi yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, yang tidak bersedekah hancurkan hartanya. Jadi kalau ada orang kok sande saya duit gini, sedekah subuh preso. Dari subuh sedekah nak. Itu makanya ibu kalau pergi ke masjid subuh tu bawalah 2.000. Ya, tidak perlu banyak-banyaknya sedekah aku kan walaupun separuh korma tadi. Tapi ibu setiap subuh, sedekah subuh tu istimewa tu ibu. Kalau bersedekah tu kapan saja ya terserah, tapi yang subuh tu spesial, ada hadisnya. Karena ada dua malaikat yang mendoakan orang yang bersedekah dan yang tidak bersedekah di subuh hari itu. Maka setiap ibu datang subuh sedekah, tidak akan pernah miskin. Karena malaikat mendoakan saya Bapak Ibu, yang paling saya kagumi kalau soal bersedekah subuh ni Bapak Ibu, itu Ibu almarhum Pak Herman Nawas tu Ibu. Pak Herman Nawas tu Ibu entah berapa juta subuh tu Ibu. Saya lihat dengan mata saya. Ashabah salam dia bilang 100.000, 100.000, 100.000. Ya tu. Tak baseri di beliau serahkan, dan buktinya tak pernah miskin beliau. Itu di Masjid UPI dulu apa ceramah itu. Sudah subuh tu salam tu beliau tu. Salam 1.000. Entah marah pokok risiko kau tak tentu banyaknya lah. Tu satu pagi satu subuh tu. Benar kata Nabi itu. Orang yang bersedekah subuh tu malaikat yang mendoakan Allahumma a'ti mumfikan khalafan, ganti dengan ganti yang berlipat sedekah dia yang di pagi ini. Itu satu untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat, pengampunan dosa. Orang yang rajin bersedekah Ibu, hidupnya tenang, jarang sakit. Itu maka ibu kata Nabi, kalau sibuklah sakit-sakit bersedekah lah Ibu. Boleh jadi lah mulai kikir Ibu tu. Iyalah. Saya dulu Ibu pernah takziah di belakang Ibnu Sina. Ibu yang mendirikan Restu Ibu meninggal. Itu kan bidan senior tu. Saya takziah cerita keluarga itu, Masya Allah Ibu tu. Ibu tu meninggal usia 94 tahun. Dan nyaris tak pernah sakit. Sakit beliau sakit mati je menceret, lalu dia drop meninggal. Dan salah satu yang hebat dari beliau kan bidan tu. Sejak beliau menangani pasien sampai pensiun, kalau ada pasien yang melahirkan dengan beliau itu keluarga yang menunggui, bapak, suaminya, anaknya, beliau kasih makan dia. Selalu, tidak pernah tidak. Asalkan ada pasien melahirkan yang menunggu itu,
Kata beliau, jangan beli makanan keluar. Ini saya bawakan. Dibawa jual rantang ibu, dimasak di rumah. Dan masya Allah ibu tu tak ada sakit, memang sehat. Jadi orang kalau rajin bersedekah ibu, dosa diampuni. Nih, kalau dosa diampuni, tenang jiwa. Karena kata Nabi, dosa itu mahaka fi sadrik, dosa itu yang menyesatkan dada. Sifat dosa ibu sesak dada. Itu maka orang kalau kikir ke buat berkarui sekaniang ibu. Jadi kalau apa-apa berkarui sekaniang itu sempili itu. Orang sempili kok sasa. Lalu payah, camik, takut, sedih itu orang kikir begitu tu ibu. Lalu orang kikir tu payah tu. Ya. Mana ibu nonton SpongeBob? Ada Tuan Krab. Tuan Krab tu ibu. Nyo kayo ibu. Tuan Krab nyo punya restoran Krabby Patty namanya. Itu si Krab ku piti banyak tapi lalu payah. Dia ada si plankton menceluk resep. Bakal plankton menceluk resep. Nya plankton ku ambil rumah makan lah. Macam market namanya. Nya tak punya resep, yang punya resep si plankton, si Krab. Si Krab ku dak amu membagi resep simpili. Aku hidupnya tak tenang. Orang tak mau berbagi ku payah, sasak. Itu makanya berinfak. Itu yang dirindukan manusia di hari mati. Makanya orang kalau rajin masyarakat ibu, matinya murah ibu. Seperti apa keluarga itu gampang harta, begitu pula nyawanya murah. Pak Herman Nawas matinya murah tu. Tak tu tiba-tiba mati ibu. Tak kaju boleh mati meninggal tu. Memang begitu orang kalau rajin bersedekah tu. Makanya di hari mati itu mereka minta bersedekah. Tuhan tunda mati saya dulu. Laula akhartani ila ajalin qarib, tunda sebentar. Saya ingin bersedekah dulu. Itu makanya Bapak Ibu ya, tidak banyak-banyak. Ya tergantung kemampuan kita, tapi jangan tidak bersedekah di hari-hari itu. Berapapun kita mampu. Dan sedekah itu Bapak Ibu itu makanya kata Nabi, kalau ada orang mati, ada 7 manusia yang bergembira sampai hari kiamat tu. Sab'atun yajri lil amdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati, hadis Abu Daud. 7 manusia yang gembira di hari mati sampai hari kiamat tu. Salah satunya man gharrasa nakhlan, yang menanam pohon katanya. Kenapa yang menanam pohon tu bergembira ibu? Itu oksigen dikeluarkan tu sedekah ibu. Buahnya tu dimakan siapapun, binatang pun sedekah. Kata Nabi, daun dimakan ulat itu sedekah juga. Jadi kalau ibu menanam pohon, ibu kalau ada kan nanam jambu rumah tu, lengkiang. Kau buah, jadi sungkui lah jasoi. Makan ulet, makan kaluang, kalau ada ibu-ibu kau baru berputih baru sungkui jasoi. Untuk air sungkui jasoi. Simpilik namanya itu. Mengalir ku sungguh dosa ya. Ndak ada itu supaya ndak diambil, ndak dimakan musang, dimakan ni. Kalau dimakan musang sedekah, dimakan kaluang sedekah, diciluk anak-anak sedekah. Sedekah tu ibu. Jadi 2 kilo ndak sedekah, seperti anjing tadi itu binatang sedekah. Jadi buka lah soy tu itu, dak mu itu. Betul betul buka lah soy itu. Sungguh sungguh lah jasa. Apa? Lengkiang tu banyak 2.000 tu. So banyak antah hasoi dah tu. Anen kaluang tu lah tiap sajo jigok-jigok dia balik hasoi tu. Hello nak kenapa? Bagian salah kenyo ibu sedekah tu. Ya kau nak dapat makan ustaz tu habis dia ustaz di pasar banyak bali lah. Itu loh ke ibu. Kecuali ibu bertani buah, memang itu mata pencarian, itu tak apa-apa. Sebatang 2 batang tu bersungkut dah. Ya. Kan sedekah tu mana? Ibu kaji sudah di ternyata surga ibu tinggi, dosa ibu diampuni. Bah kok bisa? Ternyata jambu dimakan kaluang tu. Sedekah tu. Makanya kata Nabi yang menanam pohon tu gembira di hari matinya. Itu kenapa Nabi katakan besok mau kiamat tanam pohon. Nah, itu satu ya. Anfiku.
Yang kedua kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah nih. Jangan campakkan dirimu dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Jadi haram hukumnya kalau kita melakukan sesuatu yang membuat kita rusak, celaka ataupun orang lain. Sama. Bahkan dalam konteks ibadah sekalipun. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu tidak boleh dalam itu membuat diri kita celaka. Makanya gini, ada hadis sahih Muslim. Jadi Nabi pergi dengan sahabat itu penaklukan kota Makkah itu tahun 8 Hijrah. Itu bulan Ramadan tuh. Fathu Makkah itu tahun 8 di bulan Ramadan. Ya. Itu ayat iza jaa nasrullah wal fath itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Itu sahabat Nabi berpuasa tuh dari Madinah jalan kaki itu. 8 hari lebih dari Madinah jalan kaki. Iya. Berapa ayahnya di bulan puasa, di sedang berapa puasa tu. Nah, sampai di menjelang Makkah tu Nabi lihat sahabat sudah mulai wajahnya sudah mulai menguning, dehidrasi. Maka kata Nabi, sini bawa air sini. Maka Nabi ambil air dan Nabi minum. Berbuka Nabi. Tapi sebahagian sahabat tetap puasa. Tetap puasa sebagian dah buka sama Nabi. Maka ada yang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, itu sebagian masih berpuasa. Kata Nabi apa? Ulaikal usah. Yang masih berpuasa telah bermaksiat. Artinya tidak ada pahala, sudah berdosa. Karena dia mencelakakan dirinya. Itu ibadah, ibu dah. Ibadah pun tak boleh mencelakakan diri. Misalnya ibu puasa, pergi keluar kota jalan, aduh nampak muntah, mabuk ibu. Muntah-muntah sepanjang jalan tu. Lah habis cairan tu. Ibu kalau puasa ibu dosa tu. Kerana ibu sudah mencelakakan diri ibu. Tak boleh berbuka, wajib hukumnya buka. Tu makanya orang tua bangka tak boleh puasa. Kerana badannya lama, dosanya puasa itu tu. Mencelakakan diri. Tu makanya orang sakit permanen ibu kalau ada yang cuci darah tak boleh puasa. Jadi maksiat ibu ada puasa tu. Kalau mencelakakan diri. Yang hamil menyusui tak boleh puasa. Karena mencelakakan dirinya, mencelakakan anaknya nanti. Jadi tak boleh apapun yang kita lakukan yang mencelakakan orang atau mencelakakan kita, haram. Haram. Nah, itu yang sering saya ingatkan tuh, terutama bapak-bapak yang merokok. Berjuanglah berhenti. Iya. Ya, aduh apa kok balik mana berarti berjuang. Karena rokok itu terlepas hukumnya halal haram nantilah. Yang pasti asap itu racun. Pasti itu. Racun. Kalau bapak-bapak tidak percaya, coba bawa asap itu ke labor. Coba cek apa kandungan zat asap. Itu racun. Jadi kalau apa meri asap itu meracuni diri. Memang mungkin tidak mati capek, tapi itu mencelakakan diri. Dan itu dilarang oleh Allah. Dilarang. Kalau dilarang, ya celakalah kita kalau dikerjakan juga. Terlepas nanti hukumnya haram atau halal, orang ulama berbeda, Ustaz. Tapi ini kata Allah diingatkan, jangan mencelakakan dirimu. Bahkan orang bisa celaka. Saya ada tetangga Bapak Ibu. Lah pensiun apa tu? Bila cucu balita, dia awak lah pensiun lagi cucu di rumah tiap hari. Merokok. Dibawa ke Hermina cucu ko kiranya infeksi paru-paru. Tak mencelakakan nama itu. Tidak tapi tidak. Jadi Allah ingatkan jangan mencelakakan diri, haram hukumnya. Itu orang mati bunuh diri itu Nabi tidak mensalatkan. Bahkan Nabi larang mensalatkan orang yang mati bunuh diri itu. Karena dia mencelakakan dirinya. Dosa besar tu. Orang yang mati bunuh diri itu. Nah, ini larangan Allah, jangan mencelakakan diri. Tak boleh. Itu balap liar tu kalau mati itu mati bunuh diri itu. Kalau mati kuburan saja binatang itu. Tak perlu disalatkan. Iya. Yang mati balap liar tu kalau mati kuburkan saja seperti hewan, tak perlu disalatkan.
Karena bunuh diri dia itu. Hukumnya hukum mati bunuh diri dia itu. Mencelakakan diri semua itu. Yang balap-balap juga mencelakakan diri semua itu. Dengan kecepatan tinggi begitu, tak pakai helm, tak pakai pengaman, tujuannya tak jalih, tak bunuh diri semua itu. Kalau orang kecelakaan di jalan tu memang tu tak ada kesengajaan. Memangnya mungkin terburu-buru, tak ada, itu kecelakaan tu. Kalau mati diampuni dosanya tu. Tapi yang balap liar tu mencelakakan diri, haram. Banyak perbuatan-perbuatan yang membuat kita tu terkategori mencelakakan diri sendiri itu. Ya, Ibu. Itu sama mencelakakan diri itu. Yang balap-balap tu. Ya. Termasuk yang begadang-begadang tu mencelakakan diri itu. Yang suka begadang malam tu mencelakakan diri. Malam tu istirahat supaya sehat. Kau begadang sampai pagi tu mencelakakan diri nama itu. Dilarang begitu. Itu makanya Bang Haji itu lagu kan, begadang jangan begadang. Jangan Bang Haji begitu tu. Tak boleh tu, mencelakakan diri itu. Nah, ini kedua perintah Allah ya, larang jangan kau celakakan dirimu, haram hukumnya. Ya saya ingatkan aja, kalau mau berhenti, yang tak mau silakan nanti mati. Urusan seseorang leh. Yang merokok tu apa lah kecian, beko mati beko. Ya dihisap, ditanya atau balik urusan tu. Kau sabuk jambu ustaz yo payah, tapi lah mau kecian kapak dia, pak tangka dia cuba lah. Kan tugas apa segitu je tak jalan. Kamu keluarga kamu perokok, keluarga istri kamu perokok, tapi kamu belum mau kecian. Tugas kamu segitunya. Nah, dua. Yang ketiga kata Allah, wa ahsinu. Ihsan. Ihsan ini Bapak Ibu bukan hanya berbuat baik ya. Ihsan ini berbuat lebih dari yang seharusnya. Maka gini, coba nanti Bapak Ibu baca surat An-Nahl ayat 90 ya. An-Nahl 90. Di situ kata Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Begitu ya. Allah memerintahkan engkau berbuat adil dan ihsan. Jadi ihsan dulu di atas adil. Adil, ihsan. Adil sebagaimana mestinya. Itu adil tuh. Proporsional, seharusnya. Itu adil. Kalau ihsan lebih dari yang seharusnya, lebih dari yang semestinya, itu namanya ihsan. Dan ihsan ini banyak bentuknya Bu ya. Ada ihsan dalam ibadah, ada ihsan dalam muamalah, ada ihsan dalam maaf, ada ihsan dalam bicara, ada banyak bentuknya. Sebelah kiri ini Bu, masuk kalau nanti ada tempat, kalau enggak di sini Bu, dari sana. Dari sini Bu, dari sini. Nah, masuk ke sebelah sini. Nah, ya. Jadi ihsan ini banyak bentuknya Bu ya. Satu, ihsan dalam ibadah. Bagaimana ihsan dalam ibadah? Itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalau hambaku mengerjakan amal wajib, saya dekat dengannya. Tapi kalau dia mengerjakan an-nawafil, hatta uhibbah. Kalau hambaku mengerjakan amal sunat, saya mencintainya. Karena yang ihsan tadi, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Bagaimana ihsan dalam ibadah? Mengerjakan amal sunat. Karena amal sunat itu lebih dari yang seharusnya. Yang seharusnya wajib. Kalau ibu salat 5 waktu, itu namanya adil. Itu seharusnya. Itu semestinya. Kalau Bapak Ibu salat 5 waktu aja, itu semestinya begitu. Kan itu kewajiban. Tapi kalau Bapak Ibu kerjakan amal sunat, itu baru ihsan. Dan Allah mencintai kita. Makin banyak Bapak Ibu mengerjakan amal sunat, itu makin dicintai oleh Allah. Karena kewajibannya sedikit cuman Ibu. Dan orang mengerjakan yang wajib bukan karena dia taat, karena dia takut diancam, dipaksa. Karena orang wajib itu terpaksa, tidak nyoba dosa.
Kalau nak masuk neraka, makanya Bapak Ibu ramai orang salat 5 waktu kan? Wajib, tahajud, tak banyak. Kenapa? Pilihan. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu lebih dari yang diperintahkan, yang diwajibkan, ihsan namanya itu. Itu makanya jalan Allah mencintai kita tuh amal sunat. Kalau Ibu puasa Ramadan, itu namanya adil. Kalau Ibu puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, namanya ihsan. Berzakat adil, sedekah ihsan, haji adil, umrah ihsan. Itu makanya begini Ibu, amal sunat jauh lebih banyak dari amal wajib. Kalau sholat wajib 5 kali 17 rakaat, kalau sholat sunat unlimited. Tidak ada limit rakaat, tidak ada limit waktu selama tidak di 2 waktu tadi itu, setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Lain daripada itu sholatlah. Karena itu ihsan. Itu makanya kekasih Allah itu yang ihsan, karena dia berbuat lebih dari yang diperintahkan Allah. Tuh, itu ihsan dalam ibadah. Ada ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam muamalah ini memberi lebih dari yang mesti diberi, mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Itu ihsan. Ini perlu kita belajar Bapak ya. Ihsan dalam muamalah ini yang Masya Allah dicintai Allah. Ibu kalau membeli, biasakan membayarnya lebih dari yang mesti dibayar. Maka ibu-ibu yang mago-ago tu, ibu yang suka mago-ago tu ndak ihsan. Ambo pastikan ndak ihsan. Nyo ndak sadonya diago le ibu. Kalau ibu membeli barang yang jutaan harganya, ratusan ribu, mungkin ditawar tuh masih sesuatu yang bisa ditoleransi. Tapi bali mentimun, bali bayam, bali lidi-lidi, ibu ago je tuh keterlaluan itu. Iya. Yang ihsan tuh ibu misal gini, ibu lidi-lidi, barang lidi-lidi sakabeh bu 3.000. Jan ibu minta lo 3.10. Iko Masya Allah. Hampir 10 atau 5.10. Ibu kok kalau 5.000 ibu bayar 6.000. Misalnya gini, kau hampir 1.000 agi piti 5.000. Yang 1.000 tu jadi bagian tu ihsan namanya. Iya. Ya kalau misalnya 5.000 sekabe, bayar 6.000. Kalaupun bisa ibu tawar, kok bisa 3.000 kok. Ibu bayar saya 5.000, yang 2.000 itu sedekah. Yes. Kadang ada sedekah kok yang penerimanya tidak tahu. Penerimanya tidak tahu ibu. Bagaimana cara bersedekah penerimanya tahu? Ibu tidak menawar barang yang bisa ditawar. Ibu tidak menawar barang yang bisa ditawar. Itu ibu bersedekah tanpa sepengetahuan dia. Ibu tahu, ibu bisa diminta 3.000 wang. Bisa, pasti bisa. Ibu bagi saya 5.000, yang 2.000 itu sedekah yang tidak tahu dia. Jadi ibu jangan biasa-biasa menawar-nawar. Maka ibu kok lambu kok ke pasar belanja kok. Ibu kok tidak ada yang ihsan. Kadang mencari harago sepanjang pasar. Beda harago muatui seibu. Bekonya balik ke tampik pertama tu balik tu. Yang terompanya TV ke dan pikir lah kau. Iya. Itu makanya kami kau tidak mau mengawan ibu ke pasar tu salah satunya tu. Panik kami jalan. Kalau kami tidak ada tawar-tawar le ibu. Balik je nya. Baik pulang-pulang le. Pokok kami capek ke pasar. Tiba di rumah kena serenge di ibu. Parah kor. 10 kok ikut 5 bisa ke itu ya. Karena ibu kebiasa menawar-nawar tu. Ibu Masya Allah, ibu belanja di supermarket, di mall, tak pandai ibu menawar. Padahal yang punya mall tu orang kaya tu. Tak pandai ibu tawar. Orang manja sayur jaga robak ibu tawar.
Ndak mencari kayu ya ibu, mencari makan sesuap nasinya tu. Ibu tawar je tu. Kan ndak ada ihsan dak sedala tu. Iyalah, belajar awak jadi orang yang ihsan tu ibu. Belajar jadi orang ihsan tu. Ya, kalau memang patut diago ibu, kalau beli barang-barang rancak mahal, ya tawar ndak apa-apa lah. Biasa itu. Tapi kalau beli timun tawar juga. Para sekantong timun pak. Kan 2,000 ya 3,5 ya 3,5 kalau 2,000 bayi salah kalau perlu lah 10 3 ambil 10 bayi memang begitu kadang ini aduh ibu kau tak nampak dan bodoh nyepasan gojek kan 9,000 nyebayi 10 cik supir gojek kau bu tak ada pembalik 1,000 lah carilah lu tungguan ni kok cari dulu. Nyo tunggui 1,000 tu ibu. La ilaha illallah. Ya tak. Bahkan kalau bisa ibu yang bicara kan saya nampak kerago 9 dari itu. Agi 10. Bu baliknya begitu tu yang ihsan tu. Biar Allah mencintai orang begitu ibu. Yang ihsan tu dicintai Allah, memberi lebih dari yang mesti diberi. Jadi Bapak Ibu begitulah ihsan. Ihsan dalam muamalah ni bu yang kita jarang ni bu. Jarang itu. Ya pokoknya ibu lebih dari yang mesti ibu beri. Kalau mengambil lebih sedikit yang mesti diberi. Kalau dibalian tidak usah terima kembalian. Kalau sama 1,000 2,000 tidak usah diambil kembalian tu. Apalagi orang-orang yang yoga robaknya, orang gali, jod becak, itu tak orang kaya loh ibu. Tak orang kaya. Ya. Orang-orang yang mencari sesuatu nasinya tu. Ihsan lah wakilnya. Ihsan. Memang begitu. Ya masuk apa-apa juga berlaku ihsan. Misal gini, ibu kapai ke pasar, pak dan kapai pasar, lanjut. Berapa perlu piti ibu 500, aku 1 juta, aku tanya cerita ihsan. Kau tak minta muatui banyak kenal, kau tui lah ya. Hendak ihsan ya. Memberi lebih banyak. Kalau orang ihsan di dunia ke buat ada kado orang bercakap lagi. Nyo kau bercakap ku awak tak banyak tapi orang seketik tapi tu bercakap ikut orang. Tapi kalau awak magi lebih banyak, ambil lebih seketik tak kado orang bertangkar tu suami isteri ku aman tu. Ibu betul lo kalau ihsan. Ibu sampai ke pasar tanya dia apa? Ke pasar ibu? Yo. Kau piti ya 1 juta cak pak. Banyak mana pak muatui je lah. Tu tak sadon tahu dua bambiak lah. Sadon tahu dua belo. Hilang langsung. Mu macam tu. Tak ada basa-basi lah. Jadi kalau kita mengambil itu usahakan lebih sedikit. Kalau memberi itu usahakan lebih banyak. Dengan siapa saja. Ya apa yang membiasakan model itu. Ya kalau ibu kau minta 1 2 tui. Aku tak cukup ekor ibu kau 2 tui lah. Kalau ibu minta muatui, jangan muatui ibu kau tak cukup 1 juta lah. Ambo yakin kalau cuy itu apa kau ibu pasti mencintai apa tu. Apa kau sebaik-baik laki-laki di muka bumi. Nyo apa kau maku ibu male mencarinya di simpili bego do. Minta tak daripada dapat sebanyak diminta lah tu ibu male carinya bego tu. Maduknya ke ibu tu lengah bego tu do. Tapi kau ihsan apa tu pasti ibu cintai, Allah mencintai. Kalau Allah mencintai, manusia pasti mencintai. Itu kuncinya begitu. Kalau Allah sudah mencintai, tak mungkin makhluk membenci kita. Kuncinya ihsan lah. Ibu cerita kami kok kadang takut pulang malih pulang, ibu menagih panjang saya. Dah ada ihsan ti Allah. Ibu menagih-nagih itu dak ihsan itu. Nya ihsan tu dak nagih-nagih lah. Tu contohnya Khadijah dia. Khadijah tu dak ada nagih-nagih lah ibu. Datang diterima, dia terima, tak pernah menagih. Beda dengan isi Nabi itu pernah akan diceraikan Nabi itu. Nanti boleh baca nanti di surat Al-Ahzab ayat 28. Surat 33 ayat 28. Itu isi Nabi itu ibu yang setelah Khadijah ni, kalau Khadijah kan dah mati ni. Ini isi Nabi ini setelah Khadijah ni ada 9 atau yang 11 total, tapi yang satu budak, yang satu dah meninggal, tinggal 9. Ini pernah hendak diceraikan Nabi itu. Iya, Allah suruh
wa usarrihkunna sarahan jamilan, ceraikan mereka. Ya, ibu baca sebab turun ayat itu. Ini surat Al-Ahzab 28 ini kadang isi Nabi itu tidak ihsan, banyak tuntutan. Isi Nabi itu yang selain Khadijah tuh pernah mogok ibu, pernah mogok. Datang Nabi antuk, datang Nabi ke Hafsah antuk, datang Kaisar antuk, mau antuk. Bako antuknya sepakat orang kau minta ameh. Minta ameh kan Nabi. Nabi bukan tak mau kasih, karena Nabi sudah pilih akhirat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda walal akhiratu. Oh, Nabi dah pilih akhirat, Nabi tak mau dunia. Ini minta dunia juga. Maka kata Allah, panggil mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alai. Sini, panggil. Kasih emas semua. Kalau nuntut juga kasih emas. Lalu ceraikan. Tidak ihsan, ceraikan. Ini ibu-ibu begitu. Karena ibu-ibu di Madinah itu banyak kayu-kayu ibu, ya, banyak kayu-kayu. Silakan masuk ibu yang sebelah kiri saya, boleh dapat duduk ada. Sini ibu, lewat sini dapat. Nah, jadi isi Nabi itu ibu kenapa minta emas? Karena memang biasa lah. Jadi di Madinah itu banyak orang kayu ibu, banyak pedagang, petani korma yang sukses. Nah, mau ke sini ibu atau di sana? Sebelah kiri, lewat sini. Tidak ada apa-apa, yang dapat duduk. Ya biasalah ibu-ibu. Sejak dulu penyakitnya sama. Ibu-ibu kalau pakai ameh ke ibu banyak ganji-ganji orang. Perhatilah. Kalau pakai ameh jari itu dah. Ini hanya nang gata aku nang balakate kau sen. Nasi kau ada gata. Ada ibu-ibu macam tu asal. Makanya ada orang nama cincin. Dari dulu penyakit tidak beda-beda itu sama. Tu makanya ada ibu-ibu payarisan pakai kolang ame itu ulangan baju tu kambang tu ibu. Banyak kata model tu tapi kan. Perhatilah. Tu makanya orang ada ibu-ibu pakai semayang masa pakai kolong itu takbir ihram beda ibu. Kalau yang nak pakai galang tu takbir ihram capek. Allah, tu tak pakai galang. Yang pakai galang dah Allah. Ini sama. Istri Nabi ku angek. Ini pakai amir ada orang awak tak lah. Maka mogok ke Nabi minta ameh. Maka kata Allah kasih mereka dan ceraikan setelah itu. Ya akhirnya mereka tidak jadi minta ameh. Biarlah jadi istri yang kau tidak pakai ameh. Itu buktinya kalau tidak ihsan tu hilang respek orang. Allah pun hilang respek Allah. Itu isi Nabi itu. Isi Nabi yang tidak ihsan ceraikan. Begitu. Itu makanya yang banyak menuntut itu tanda orang tidak ihsan. Minta dilayani, minta dihormati, itu tanda orang tidak ihsan. Orang ihsan kok tak banyak tuntutan tapi banyak memberi. Dan dia tidak perlu. Dirinya tidak penting. Yang penting dari orang. Itu kekasih Allah yang hidupnya kayak begitu. Ibu yang ihsan kok mau dikini kok nampak kawan terlambat awak tagak. Itu ihsan. Kadang kalau terlambat awak terlambat orang lain tak bisa geser. Yang ihsan tak begitu ibu. Gini ibu, manga awak kok antri makan tak bisa. Kalau tak ihsan. Kerana orang dulu tak mikir orang kemudian. Ibu kalau tagak di belakang antri makanan tinggal kacang jo kantang saya ikut. Kalau yang dimungkul tak ihsan. Kalau ihsan yang dimungkul tu awak dulu ambil makanan kau yang diambil kantang jo kacang saya. Daging belakang. Kalau citu tak ke belakang orang tagak sudah ikut. Dah itu ya. Kalau yang dimungkul tu ihsan tu anda awak dimungkul, abela kacang sentuh awak.
kantang saya, daging-daging tu orang putihan. Tak kena ada orang begitu, ibu. Tak, memang kekasih Allah pun tak banyak. Ibu kalau pergi beradik, kudian sore pergi beradik, tak kena dapat sambar cahaya orang. Karena orang dulu nak pikir orang kudian. Contoh jadi orang kalau dulu pergi beradik ambil sambar, ibunya kan gini, ibunya sambar tu kan pilihan tu ikan, ayam, daging. Itu yang dak nio ikan, ada daging. Yang dak nio daging, ada ayam. Itu pilihan. Ikonyo sanduk sadonya. Apa nuanta? Kadang dak abi bagaimana? Perilaku ihsan ni dak banyak apa? Dak banyak. Itu kalau ihsan di jalan raya tu dak kena ada kecelakaan tu. Lah jale kawan lah kawan belok dan nampak itu lampu sen kawan tu. Tagak lah sebentar dia maginya lalu. Bela di belakangnya awak di belakang orang tu ihsan namanya. Tapi kalau ambo dulu ambo di mengko tu ndak ihsan. Awak kan tak begitu. Di jalan tu kan perilaku egois yang banyak. Awak yang ingin dulu, awak yang ingin capek. Apa salahnya awak berhenti rem lagi lalu. Di Jepang tu macam di video-video di Jepang tu buat orang tagak di tepi jalan tu tagak saya nyebut auto lah berhenti tu. Tak perlu lagi kode, tak perlu loh. Tagak seorang tu yang punya auto tagak langsung lewat. Orang tak beragama pun faham ihsan. Kita yang sudah belajar agama Al-Quran menuntut, tak ada nampak dalam kehidupan tu ihsan. Belajarlah ibu jadi orang ihsan. Ya tu kekasih Allah, Allah cintai. Kalau mati tak mungkin surganya surga paling rendah, pasti paling hebat tu. Kekasih Allah mana surganya paling ringan tu. Nah, ihsan tu masya-Allah. Kalau ibu disarengi di apa, awak nak payah nyo berang jo kawa. Buat nyo minum teh, kopi, susu. Ihsan. Kau nak ibu seketik dah singgung nak menyapu dia antok. Tak begitu. Ya kan. Memang ihsan tu perlu latihan ibu. Ya begitu lah. Ihsan begitu tu. Nah. Tu yang ihsan ya. Itu ihsan dalam muamalah. Ibu boleh ikut cubalah. Kau belanja je mago-ago je lah ya. Usahlah jangan mago. Kadang ada orang menggali ku apa jibu kok. Salah ibu kalau sasak orang menggali. Sadonya aduh. Ago je nak tanggung-tanggung ibu. Kok 50, 20 je minta tu. Ada 10 pakai. Anda tanggung-tanggung aku kalau 50 nya minta sampai 10 kan masih normal ya. Itu 50, 20 itu. Memang begitulah ya, belajar jadi orang ihsan ya. Jadi ihsan dalam muamalah begitu, memberi lebih banyak, mengambil lebih sedikit. Dan ihsan ni ibu dasarnya pasti cinta. Tak mungkin orang ihsan kalau tak dasarnya cinta di hatinya dulu. Ibu paling ihsan ke anak. Dah betul? Ibu kan makan, kau sambal saya potong wah ayam. Parik lapar. Kan makan tibu anak, tibu cucu. Makan mah. Kan makan ya, makanlah. Kau makan. Tu aman tak? Ama ayam kau lah kurang. Tak betul? Makanlah dia. Anu makan labi daging tinggal tulang-tulang saya di piring tu. Nya makan tu. Dia amak tadi tulang tu. Pakai cak anak. Pi aman tak tadi kecik amak. Amak tulang kau lai kalau daging tak ada. Itu yang ihsan tu ibu. Yang ihsan tu ibu yang di mulut kau berkaduan kan. Itu yang ihsan. Dan tu kekasih Allah yang begitu. Tak banyak orang yang bisa seperti itu ibu. Karena pasti di hati dipenuhi cinta tu. Itu. Ibu kalau di jalan tu biasakanlah begitu. Kalau ada orang menyuruh barang berhenti. Kalau ada orang membelok strem, dia dulu dawa. Indah agama ni indah ibu. Ya, dan tak hanya soal di masjid aja awak jadi orang baik lah. Di luar tu harus jadi orang baik. Itu diajarkan Al-Quran begitu. Nah, ada ihsan dalam maaf. Nanti Bapak Ibu baca surat Al-Maidah 13. Nah, kata Allah, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau memaafkan itu
ada 3 level maaf itu. Pertama, hapus salah orang, fa'fu namanya. Yang kedua, lupakan salah dia, wasfah namanya, tutup lembaran lama. Tapi ada yang ketiga, ihsan dalam maaf. Ya, dan itu yang ya diajarkan di surah Asy-Syura itu. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Nanti baca di surat Fusilat 34 ya. Surat Fusilat 41 34. Nah, ini ihsan dalam maaf ya. Bapak Ibu kalau ingin dicintai Allah, salah satunya ya, muhsinin tadi, ihsanlah dalam maaf. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang membencimu, memusuhimu, menyakitimu, maka berusahalah untuk membalas dengan kebaikan. Wah, ini level paling tinggi ini, Bu. Adil boleh, ada adil namanya. Kalau ibu disakiti orang bisa berbuat adil, bisa. Nanti baca di An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi, kata Allah. Kalau engkau disakiti orang, dizalimi orang, balaslah seperti yang kau terima. Ini namanya adil nih. Adil. Boleh ibu dicaci maki orang, kambiang kau, ibu Ari itu kambiang kau. Boleh. Boleh. Baru kau. Tapi kata Allah bimisli, harus sama, adil. Kalau berlebih tidak boleh. Ibu masalah. Kenapa begini ibu? Ibu kalau menjawab kambiang kau, dua-duanya berdosa. Yang mencaci berdosa, yang balik berdosa. Tapi dosa yang membalas dipikulkan ke yang mulai. Karena dia mulai, ibu membalas. Adil. Selama kata Nabi yang menjawab tidak berlebih. Kalau nyari ibu, baru gadang kau. Lah. Dua-duanya berdosa. Cuman dosa yang mulai dipikulkan ke yang menjawab. Karena zalim yang menjawab. Ini sama. Ibu berlebih. Ini baru saja, ibu baru gadang, tak berlebih itu. Tak boleh. Jadi kalau ibu dimaki kau, etong barak kaunya tu aneh kalua sabui. Kalau ampe isi kabum binatang kalua, ampe lo kalua lebih. Tapi kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Kalau engkau ingin dicintai Allah, balas dengan kebaikan. Ibu dicaci maki tetangga kau. Masak sambal dandan kenyo. Tuh. Ya, apa ditapuk orang 1.000, ketapuk celai 1.000. Memang begitu kata Allah. Dan hebatnya nih di sini, kalau orang itu membencimu, fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, kalau dia membencimu, andai engkau berbuat ihsan ke mereka, ka'annahu waliyun hamim, dia menjadi orang yang paling mencintaimu. Nabi Muhammad ibu yang paling membenci beliau Abu Sufyan namanya. Ya, bukan Sufyan tadi, Abu Sufyan. Abu Sufyan nih paling membenci Nabi dan paling terakhir dia masuk Islam tuh. 2 tahun menjelang Nabi mati dia masuk Islam. Istrinya Hindun sampai hati Hamzah paman Nabi dimakannya itu. Hamzah tuh mati di perang Uhud, diambilnya hati Hamzah tuh dibalanya, dimakannya itu. Saking bencinya ke Nabi dan keluarga Nabi itu, keluarga Abu Sufyan. Tapi ketika penaklukan kota Makkah, Nabi menaklukkan kota Makkah, tidak ada yang melawan ketika itu. Apa kata Nabi kepada orang-orang di Makkah? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Bukan Abu Sufyan yang aman, semua yang berada di rumah Abu Sufyan aman. Itu disebut dengan idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang membencimu nih, berbuat baiklah ke dia.
Dan Abu Sufyan masuk Islam dan paling mencintai Nabi walaupun 2 tahun dia hidup sebelum Nabi meninggal, Islam sebelum meninggal Nabi. Kenapa? Karena begini Ibu, yang paling membenci kita itu sebenarnya yang paling mencintai kita. Kalau ada orang benci ke Ibu, itu yang paling sayang ke Ibu. Bakal betulnya perhatian Ibu dari A sampai Z. Orang yang benci ke Ibu tu lewat Ibu di mukonya. Baju tu ketung siap. Ini perhatian baju. Ya tahu? Bahkan Ibu dah lalu itu bikin Ibu. Kalau Ibu balaslah jangan kebaikan tu pasti dia sayang kau tu. Cuma setan ambu-ambu telinga namulah je. Betul. Makanya belajarlah kita menjadi orang ihsan dalam maaf. Berusaha untuk membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu kasih Allah. Dan itu tidak mudah Ibu. Karena kebiasaan manusia itu jangan kalah, jangan podo oleh kalah. Saya tidak mau itu. Jangan podo, jangan kalah. Podo saya tidak mau itu ya. Jangan kalah, podo saya tidak mau lah. Itu manusia itu. Kini mengalah, berikan kebaikan ke dia. Oh, tidak mudah Ibu. Tidak mudah. Ya. Kalau semua orang sudah berperilaku begini, dunia ini aman. Itu Iran, Amerika, Israel itu mau parang kan tak ihsan. Tidak ada orang parang dunia kalau ihsan Ibu. Semua orang mementingkan diri orang lain, mengutamakan orang. Itu ihsan dalam maaf begitu. Itu perintah Allah begitu. Jadi 3 ya. 1 berinfaklah, 2 jangan binasakan diri, 3 ihsan. Nah, ihsan ini ada dalam ibadah, ada dalam muamalah, ada dalam maaf. Ya, dengan begitu Allah mencintai kita. Yang terakhir, Allah akan mencintai kita. Begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tertutup dan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.